Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, apalagi dengan sekarang maraknya virus COVID-19. Kita juga harus ngebantu pemerintah dalam programnya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 dengan cara tetap di rumah. Teman-teman, daripada teman-teman bosan di rumah, mending teman-teman nonton video kita ya. Kita akan ngejelasin tentang prinsip dasar berkontrak di proyek konstruksi. Jadi di rumah kita harus tetap produktif. Teman-teman, pada video ini saya tidak sendirian, ada 3 rekan teman saya yang akan mengebantu menjelaskan. Yang pertama ada Silvi, yang kedua ada Ajeng, yang ketiga ada Lia, dan saya sendiri, saya Anis Agrina. Tetap stay tune ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A akan menjelaskan tentang prinsip dasar berkontrak di proyek konstruksi. Prinsip dasar kontrak proyek konstruksi akan membantu pembuatan dan proses negosiasi kontrak. Berikut adalah beberapa dasar yang terkait kontrak konstruksi tersebut. Nah, yang pertama adalah hak dan kewajiban para pihak. Di dalam kontrak konstruksi terdapat sebuah konsep yang disebut konsep kewajiban berkontrak, yang artinya bahwa di dalam menjalankan kontrak tersebut ada salah satu pihak yang terlibat yang merupakan kewajiban bagi pihak lainnya. Nah, demikian pula sebaliknya. Hak dan kewajiban merupakan hal yang paling mendasar dalam pekerjaan proyek konstruksi sehingga harus dituangkan ke dalam bentuk kontrak. Secara konsep, pihak utama pemilik dalam sebuah pekerjaan konstruksi adalah menerima hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan waktu dan biaya dan kualitas yang telah disepakati bersama. Sedangkan kewajiban utama pemilik proyek adalah membayar hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, bagi kontraktor, hal utama adalah menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh suatu pekerja. Selanjutnya, asas kebebasan berkontrak adalah sebuah asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama adalah sebuah persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga itu adalah persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya, kebebasan tersebut meliputi ada 5 kebebasan di sini ya. Nah, yang pertama adalah kebebasan para pihak untuk memutuskan akan membuat perjanjian atau tidak. Nah, yang kedua kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian tersebut. Yang ketiga yaitu kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian, dan yang keempat kebebasan dalam menentukan isi perjanjian, dan yang kelima adalah kebebasan dalam menentukan cara pembuatan perjanjian. Nah, meskipun demikian, atas kebebasan tersebut berkontrak tetap memiliki batasan-batasan yang tidak boleh bertentangan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tersebut tertuang dalam pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan keasusilaan atau dengan ketertiban umum. Nah, itu adalah bunyi dari pasal 1337 KUH yang merupakan hukum perdata. Selanjutnya, syarat-syarat kontrak yang sah.
Nah, secara umum elemen-elemen yang menjadikan sebab sebuah kontrak yang sah, yang pertama adalah konsiderasi, yang kedua adalah kompetensi atau kecakapan, yang ketiga tidak cacat, yang keempat kehendak bebas, yang kelima adalah dibuat dengan maksud untuk melakukan perikatan secara hukum. Nah, sedangkan menurut KUH Perdata pasal 1320, supaya terjadi persetujuan yang sah, maka sebuah perjanjian harus memiliki 4 syarat. 4 syarat tersebut, yang pertama adalah kesepakatan mereka yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, untuk membuat kontrak, dan yang ketiga mengandung suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat yaitu waktu sebab yang tidak terlarang. Baiklah, secara perihal kecakapan untuk membuat suatu kontrak juga telah dijelaskan dalam pasal 1329 dan 1330 KUH Perdata. Menurut pasal 1329, semua orang memiliki wewenang untuk membuat kontrak kecuali bila ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Pasal 1330 itu menjelaskan kriteria golongan yang tidak cakap untuk membuat sebuah kontrak. Nah, golongan tersebut yaitu: 1. Anak yang belum dewasa, yang kedua orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan yang ketiga adalah perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Utari Dia Ramadanti dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan kontrak dan komunikasi kontrak. Kontrak itu sendiri adalah perjanjian yang terjadi karena penawaran yang diberikan oleh satu pihak dan diterima oleh pihak lainnya. Penawaran itu diartikan sebagai ekspresi kesediaan untuk berkontrak dalam kondisi-kondisi tertentu yang dibuat terikat setelah diterima oleh pihak yang menerima penawaran. Dalam konstruksi, yang melakukan penawaran itu adalah kontraktor. Sedangkan invitation to tender merupakan undangan dari salah satu pihak kepada yang lainnya untuk membuat atau menegosiasi sebuah penawaran, tapi tidak diikuti dengan penerimaan. Nah, penerimaan itu sendiri adalah merupakan sebuah ekspresi penawaran yang diberikan oleh satu pihak, dan jika penawaran tersebut sudah diterima, maka tidak tersedia lagi untuk yang lainnya. Dan sebuah penawaran yang sudah melampaui batas yang sudah ditetapkan, maka itu tidak akan berlaku lagi. Komunikasi kontrak. Komunikasi kontrak itu adalah cara berkomunikasi antara para pihak yang berkontrak, yang secara umum diawali dengan penerbitan undangan untuk tender oleh pihak pengguna jasa yang diumumkan melalui media massa, contohnya seperti televisi, koran, dan yang lainnya. Setelah ada yang tertarik, selanjutnya dilakukan proses tender, dan setelah melakukan proses tender itu, maka kita akan mendapatkan pemenang tender, dan selanjutnya akan dilakukan penyusunan draft kontrak, surat perintah kerja, surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang perlu diperhatikan dalam komunikasi kontrak adalah bentuk dari prosedur komunikasi yang jelas, dan sebaiknya itu dilakukan secara tulisan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Anis Agrina. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan kondisi kontrak dan kewenangan berkontrak. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Teman-teman tahu nggak? Dalam kontrak konstruksi itu ada 3 istilah. Yang pertama itu ada ketentuan kontrak atau term of the contract. Yang kedua ada kondisi kontrak atau condition. Yang ketiga ada jaminan kontrak atau warranties. Ketentuan kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang menjelaskan berbagai aspek dari perjanjian dalam berupa tersirat atau tertulis. Kemudian ketentuan kontrak dibagi menjadi 2 lagi. Teman-teman tahu nggak?
itu ada yang pertama itu condition. Condition adalah bersifat fundamental, yaitu apabila terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengakhiri kontrak tersebut dan meminta ganti rugi. Untuk warranties itu ketentuan tambahan atau minor di dalam kontrak, yang jika terjadi pelanggaran, pihak lain berhak meminta ganti rugi, akan tetapi tidak bisa mengakhiri sebuah kontrak tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewenangan berkontrak. Pihak yang berwenang dalam sebuah kontrak konstruksi adalah pemilik proyek atau owner dan kontraktor, karena kontrak konstruksi perwujudan dari kesepakatan yang dibuat dari kedua belah pihak. Dalam praktiknya, kedua pihak ini diwakili oleh sebuah nama yang akan menjadi penanggung jawab dan yang akan menandatangani perjanjian tersebut. Kemudian biasanya pada proyek pemerintah, wakil pemilik proyek disebut PPK. Teman-teman tahu nggak PPK apa? PPK adalah pejabat pembuat komitmen. Kemudian di dalam kontrak terdapat konsultan MK atau manajemen konstruksi yang bertugas membantu pemilik proyek dalam melakukan supervisi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Konsultan MK tidak memiliki kewenangan untuk mengubah isi kontrak, apalagi mengakhiri kontrak tersebut. Jika terdapat pelanggaran yang berat yang dilakukan kontraktor, konsultan MK dapat memberikan anjuran kepada pemilik proyek terkait pemberhentian kontrak. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, itu adalah penjelasan tentang ketentuan kondisi kontrak dan kewenangan berkontrak. Sekian penjelasan dari Anis, kemudian akan dilanjutkan dengan teman Anis ya. Penjelasan yang terakhir adalah berakhirnya kontrak. Suatu kontrak berakhir itu ada 4 alasan, yaitu pertama dengan performa, dengan kesepakatan, dengan frustasi, lalu yang terakhir dengan pelanggaran. Baiklah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu dengan performa. Kontrak berakhir dengan performa itu maksudnya isi kontrak yang menjadi tanggung jawab kewajiban masing-masing telah terpenuhi. Maksudnya tuh semua pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan kontrak dengan baik. Contohnya gini, sebuah proyek konstruksi itu telah selesai dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan isi kontrak, sesuai dengan waktu, sehingga proyek tersebut sudah dinyatakan berakhir. Kedua, proyek berakhir dengan kesepakatan. Proyek berakhir dengan kesepakatan apabila para pihak terlibat dalam kontrak telah sepakat mengakhiri kontrak meskipun tanggung jawab masing-masing pihak ini belum terpenuhi. Contohnya, proyek ini masih berjalan, cuman udah mau diakhiri aja gitu. Jadi, semua pihak membuat perjanjian baru untuk menyatakan berakhirnya kontrak tersebut. Lalu yang ketiga, berakhirnya kontrak dengan frustasi. Berakhirnya kontrak dengan frustasi ini biasanya itu waktunya udah telat, tidak memenuhi semua kewajiban di isi kontrak, itu berakhirnya kontrak dengan frustasi. Yang keempat itu berakhirnya kontrak dengan pelanggaran. Itu pasti pihak-pihak, salah satu pihak pasti ada yang melanggar isi kontrak, makanya kontrak itu berakhir. Lalu kita akan membahas pihak ketiga. Dalam proyek konstruksi itu pasti ada pihak ketiga, yang mana kontraktor utama itu menunjuk satu subkontraktor untuk mengerjakan sebagian porsi proyek tersebut. Tapi si kontraktor utama itu harus menginformasikan ini kepada pemilik proyek. Lalu kewajiban salah satu pihak berkontrak dengan pihak ketiga harus membuat sebuah perjanjian yang isinya dibuat antara kedua belah pihak berkontrak dan pihak ketiga. Yang kedua, mengalihkan semua hak dan kewajiban dari salah satu pihak berkontrak kepada pihak ketiga. Lalu yang terakhir, membuat perjanjian 3 pihak untuk meminimalkan semua potensi legal yang muncul. Sekian penjelasan dari saya.
terima kasih sudah mau menonton video kita. Jangan lupa di like, di share. Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.